kami yang beranggotakan saya sendiri, Priya Lestari dari absen 30. Saya Fadila Nur Anggreni dari absen 15. Saya Lutfi Saputri absen 21. Saya Nadina Kinasi dari absen 23. Saya Sujata Sastra Kanita Cahya absen 32. Saya Indra Belum Saudara dari absen 13. Yang pertama itu ada pengenalan dari produk kami, yaitu nasi opuyam yang akan dipaparkan oleh Viceta. Baik teman-teman semuanya, sebelum kami mempresentasikan hasil nasi opuyam kami, alangkah baiknya perkenalan dulu apa sih itu nasi opuyam dan mengapa kami memilih nasi opuyam. Yang pertama, nasi opuyam merupakan nasi kuning onigiri ayam yang kami pilih dari perpaduan tradisional yaitu nasi kuning dan juga dari onigiri yang berasal dari Jepang. Jadi nasi opuyam ini semacam dengan nasi coklat. Tapi yang membedakan adalah warna nasinya dan juga topping yang dikenakan seperti itu. Nah, kami juga memilih nasi opuyam ini karena gampang mudah dibawa kemana-mana, bisa menjadi makanan sarapan dan juga ringan juga dan mengenyangkan seperti itu. Dan untuk sasarannya juga kami memilih yang pertama adalah anak-anak sekolahan, yang kedua adalah warga-warga kantor yang mungkin belum sarapan, dan juga untuk orang tua juga bisa sebagai camilan. Yang selanjutnya itu ada bahan, alat dan bahan pembuatan nasi opuyam. Bisa tolong Mas Dani diputarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat tutorial nasi opuyam atau nasi onigiri kuning ayam. Untuk kami yang beranggotakan, saya Sujata Sastra Kanita Cahya absen 30. Saya Priya Lestari absen 30. Saya Lutfi Saputri absen 21. Dan saya Nadina Kinasi dari absen 23. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya ada alat. Alatnya ada pisau, panci, wajan, chopper, teflon, sendok, garpu, mangkok, baskom, piring, talenan, kompor, dan gas. Selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama ada daun jeruk 5 lembar. Yang kedua bawang putih 4 siung, 3 bawang merah 7 siung, 4 cabai rawit 6 biji, 5 cabai merah 10 biji, 6 kecap bubuk 1 saset, 7 setengah sendok makan, garam, 8 bumbu instan nasi kuning 1 saset, 9 ada tomat 1 biji. Yang ke-10 itu ada kemiri 2 butir, 11 air ketumbar bubuk 1 saset, 12 jahe 1 butir, 13 kunyit 2 butir, 14 toipo 1 saset, 15 daun salam 3 lembar, 16 selai 2 biji, 17 beras 1 gram. Yang selanjutnya itu adalah cara pembuatan. Cara pembuatan yang pertama itu cuci beras hingga bersih, lalu tuangkan ke panci dan campurkan dengan bumbu-bumbu seperti serai, daun salam, dan bumbu instan nasi kuning. Lalu tambahkan sejumput garam dan air dengan seluas jari. Setelah itu campurkan juga santan bumbu 1 saset yang sudah dilarutkan dengan air hangat. Nah, setelah semuanya sudah tercampur, itu nanti videonya bisa menyusul. Setelah semuanya tercampur itu ditaruh dalam kompor hingga tunggu air mendidih. Setelah cukup mendidih, nanti akan dipindahkan ke panci kukus agar nasinya itu lebih matang merata dan lebih pulen. Yang selanjutnya itu ada untuk membuat ayam suwir. Bumbunya ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Nah, untuk bumbunya itu dicopot hingga halus. Setelah itu dioseng dan ditambahkan dengan daun jeruk. Lalu tambahkan juga seperti bumbu lainnya seperti lada, penyedap rasa, lalu kecap. Setelah bumbunya itu matang saat dioseng, masukkan ayam yang sudah tadi sebelumnya itu sudah direbus menggunakan daun salam,
daun salam dan daun jeruk agar bau amisnya itu hilang. Lalu sudah disulir-sulir. Nah, ayam yang sudah disulir itu dioseng bersama bumbu sehingga bumbunya itu meresap dan merata. Setelah nasi kuning matang dan ayam suwirnya juga sudah matang, maka tinggal masuk ke bagian plating atau pengemasan. Bagian plating dan pengemasannya itu menggunakan cetakan yang berbentuk agak kerucut, lalu di bagian atas atau bawahnya itu dikasih onigiri, lalu ditambahkan nasi, dan bagian tengahnya diisi dengan ayam suwir. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada testimoni yang akan disampaikan oleh Henry. Testimoni itu dapat dari artinya cerita yang bernama Aska. Kata beliau, nasi opuyam, nasinya bulan, atas sayapnya nampol. Dan nanti juga ada video dari Aska yang sepertinya karena waktunya kurang memungkinkan, nanti bisa dilihat dari teman-teman semua ekspresinya itu bagaimana saat menikmati nasi opuyam. Bisa lihat lebih lanjut untuk prosesnya agar bisa lebih jelas lagi saat membayangkan proses pembuatan nasi opuyam. Itu adalah proses mensuwir-suwir ayam, dan ini adalah ketika bumbunya dimasukkan hingga airnya itu ditunggu untuk menyusut terlebih dahulu, baru dimasukkan dengan minyak. Sekian presentasi dari kelompok 4 yaitu dengan produk nasi opuyam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.